selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita menyanyikan Garuda Pancasila ya. Silakan yang mau memimpin ke depan. Ketua kelasnya siapa? Ya, monggo. Ayo, lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, ayo maju. Silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, Maju. ayo maju, maju satu dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak coba kalian cek kanan kiri, depan belakang, bawah meja, apakah masih ada sampah? Sudah tidak ada? Kalau yang ada silakan diambil, dibuang terlebih dahulu ke tempat sampahnya. Ada lagi? Silakan dibuang dulu. Ayo segera dibuang terlebih dahulu. Kalau semua masih ada sampah. Itu sampah berapa minggu banyak sekali yang dibuang. Ini sampah apa teman-teman? Ini apa? Ini kayaknya ini apa? Yang biasa di sini siapa? Punyanya siapa? Oh, Indah udah berangkat ya? Baik, yang hari ini tidak masuk ada? Ada lagi? Indah kenapa? Tidak masuk. Tidak tahu, nggak ada info, nggak ada surat. Yang dekat rumahnya Indah siapa? Kamu Mas, nanti coba ya ditanyakan kenapa ibu nggak masuk. Ya. Berarti apa? Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apakah kalian kemarin masih ingat
dulu bukunya, dibuka dulu. Bukunya mana Mas? Ketinggalan. Bawahnya apa? Pokoknya apapun itu bukunya, buku LKS, buku catatan, buku paket tentang IPA, silakan diletakkan di meja, dibuka. Ya. Dibuka. Sudah dibuka semua? Catatannya Mas, dibuka dulu. Bawahnya apa? Sepakat ya? Oke. Kalau sepakat, Ibu bertanya, kemarin sudah belajar tentang bunyi. Masih ingat bunyi itu apa? Kenapa? Yang keras biar yang lain tergerak. Kenapa? Cuma apa? Enggak apa-apa. Sifat. Oh, kemarin belajar sifat-sifat bunyi ya. Ada apa saja masih ingat? Coba LKS-nya dibuka. LKS-nya dibuka. Paketnya dibuka. Kemarin belajar sifat sifat bunyi ada apa saja? Ya, dapat dipantulkan terus. Ya, dapat merambat melalui apa? Benda padat, benda cair, terus benda gas. Iya. Terus apa lagi? Tadi dipantulkan, dapat merambat, terus apa lagi? Dapat diserap, terus menyebar ke segala. Terus apa lagi? Ya, masih ingat ya kemarin kita belajar tentang apa? Kemudian hari ini kita akan belajar terkait, ada yang tahu? Terkait mengaturkan dan meredam bunyi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kita akan belajar terkait apa itu gema, apa itu gaung, ya. Kemudian apa itu intensitas bunyi. Nama bunyi yang bisa didengarkan oleh manusia itu bunyi apa? Yang tidak bisa didengar oleh manusia bunyi apa? Kemudian ada contoh gaung dan gema itu seperti apa? Semisal di sekolah itu seperti apa? Harapannya nanti ketika setelah kita belajar terkait materi tersebut, kita dapat mengetahui ya apa itu gema, apa itu gaung, kemudian contohnya dan intensitas bunyi yang nantinya kalian dapat memanfaatkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Jelas tidak? Jelas ya? Baik. Kalau jelas, ini Ibu ada video. Ya. Silakan kalian perhatikan, kalian cermati, kalian amati. Kira-kira ini video tentang apa? President's example, we are in a large gathering area that is under construction.
The floor is concrete, as you can see. The walls are painted drywall, as well as the ceiling. And there's very little to speak of for other materials. There's a little bit of wood, but overall that's all there is. So Ruben's going to clap his hands together, and we'll see how long it takes for the sound to dissipate. I would say that's 8 seconds. All right. This time, stomp and wait till the sound all goes away. That was like 7. Now, shout. So yeah, that. Baik anak-anak, tadi yang kalian lihat itu video tentang apa? Tentang gaung. Terus apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Suara, ya suaranya gimana? Memanggulnya yang seperti apa? Ayo kita bebas ya berpendapat di sini, kita bareng-bareng belajar, jangan takut salah, ya. Yang kalian lihat tadi videonya ada apa saja? Tentang bunyinya tadi katanya mantul, terus apa lagi? Merambat, terus menggema, terus apa lagi? Menggaung, terus apa lagi? Apa lagi? Tadi contoh dari gemak yang seperti apa? Tadi di video yang ibu tampilkan contoh gemak seperti apa tadi? Kenapa? Ayo kita terus biar yang lainnya kedengeran ya. Contohnya tadi gemak di video itu seperti apa? Yang teriak di mana? Di bukit tinggi. Terus pada saat berteriak itu kayak ada suara lagi yang mengikuti nggak? Kalian terdengar apa di situ pada saat berteriak? Suara apa? Suara sendiri siapa? Suaranya yang teriak tadi. Oke. Terus pada saat contoh gaung, contohnya apa tadi di sini? Kenapa? Gak apa-apa. Jawab. Gaung tadi contohnya seperti apa? Kenapa? Hampir bersamaan dengan bunyi asli kata teman
sempit. Berteriaknya di mana? Di dekat rumah. Dekat rumahnya luas apa gimana? Luas. Ada lagi? Oke, selanjutnya menurut kalian, kita tadi kan katanya kan kalau Gema tadi apa? Yang seperti apa tadi? Iya, yang pantulannya apa tadi? Yang apa? Ayo, Papa tadi dengar kok. Biar teman-teman kalian tahu. Ayo, tadi Gema yang seperti apa? Memantul yang seperti apa? Ayo. Ayo, yang seperti apa? Gema yang seperti apa? Tadi kan di sini kan contohnya kan berteriak terus semisal ada suara di belakang kayak gitu kan. Terus kalau semisal tadi contohnya dari gaung itu ada suara yang kayak bersamaan sehingga merusak suara aslinya. Kan seperti itu. Kira-kira kalian dapat menemukan gaung dan Gema di mana? Kalau misalnya di sekitar sekolah, di sekeliling sekolah, di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi itu contoh apa? Gema apa gaung? Gaung. Terus apa lagi? Lapangan. Lapangan contoh apa? Gema. Nanti coba ya kita praktikan bareng-bareng ya. Benar tidak? Ya. Jadi gaung atau kedam adalah bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga membuat bunyi asli terdengar tidak jelas atau tumpang tindih. Seperti berteriak di lorong panjang atau sempit studio musik. Terus tadi di kamar mandi, ada yang jawab ya, kamar mandi. Terus Gema terjadi ketika datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap sehingga tidak merusak. Contohnya berteriak di tebing. Kemudian di ruangan yang terbuka atau luas. Tadi contohnya di lapangan. Menurut kalian apa bedanya gaung sama Gema? Datang bunyi pantulnya gimana? Hampir bersamaan bunyi asli. Kalau Gema tepat setelah bunyi asli. Kemudian jarak sumber suaranya gimana? Kalau gaung dekat apa jauh? Kalau Gema jauh. Kalau bunyi yang terdengar gaung jelas apa tidak? Tidak. Kalau Gema jelas tidak? Jelas. Baik, terkait Gema dan gaung sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham. Mudeng? Apa mubeng? Oke, ini Ibu pegang apa? Penggaris. Ada yang bawa penggaris seperti ini? Ya, coba keluarkan yang bawa. Yang bawa keluarkan. Kita masuk ke intensitas bunyi. Coba yang bawa penggaris diambil. Ada ya? Ya. Coba kita letakkan di meja.
banyaknya getaran yang terjadi setiap detik. Frekuensi ini menentukan tinggi rendahnya bunyi atau nada. Jadi frekuensi itu banyaknya getaran yang terjadi setiap detik. Makin besar frekuensinya, makin tinggi apa? Bunyinya. Kemudian ada jenis bunyi. Bunyi bisa dibedakan berdasarkan tinggi nada dan keras lembutnya suara. Jenis bunyi itu ada 3. Yang pertama ada bunyi audiosonik. Ya. Apa itu bunyi audiosonik? Kemudian ada infrasonik. Apa itu infrasonik? Kemudian yang satunya ada, ya itu apa? Kalau bunyi yang bisa didengarkan oleh manusia itu bunyi apa? Audiosonik, apa infrasonik, apa ultrasonik? Kemudian bunyi yang bisa yang mendengarkan kelelahan itu biasanya ultrasonik. Di sini untuk audiosonik frekuensinya 20 sampai 20 ribu Hz. Kemudian infrasonik itu kurang 20 Hz. Ultrasonik itu lebih dari 20 ribu. Ini ultrasonik itu biasanya digunakan di medis itu bisa, ya, seperti SD. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham? Sudah paham tidak? Sudah apa belum? Sudah ya. Berarti kalau sudah paham, ketika ibu bertanya, kalian bisa menjawab, ya. Ketika nanti mengerjakan soal, ada soal yang sama juga harus bisa menjawab. Selanjutnya, agar kita tidak mengira-ngira atau penasaran terkait gema dan gaung, kita bisa praktek sekarang ya. Bisa tidak? Bisa. Oke. Nanti sebelum praktik, ibu akan membagi kelompok. Ya. Nanti per satu kelompok ibu bagikan lembaran ya. Ini nanti silakan kalian diskusikan sama kelompok kalian, ya. Kalian nanti silakan keluar dari kelas ataupun mau di kelas coba berteriak, bisa menggema atau menggaung. Di halaman boleh, di lorong boleh, atau mungkin bahkan tempat-tempat yang menurut kalian itu bisa atau contoh dari gema atau gaung boleh ya. Jangan yang jauh-jauh banget. Di sini di sekeliling SD Blotongan 2. Paham? Paham? Jelas? Nanti ketika kalian sudah mempraktikkan langsung, kalian ditulis jawabannya di sini dicatat. Kemudian setelah praktik gaung dan gema, kalian langsung masuk ke kelas. Tidak boleh ada yang keluyuran, tidak boleh ada yang mampir ke kantin, ya. Jadi harus masuk lagi ke kelas. Nanti setelah sampai di kelas, kita mau mempraktikkan uji coba intensitas bunyi. Kita praktik lagi di sini. Tapi kita satu-satu dulu. Praktik yang gema gaung. Jelas? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tugasnya sudah paham? Tugasnya sudah jelas? Kalau sudah jelas, kalau sudah paham, ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan spin. Jadi kalau semisal sudah ibu spin, nama kelompok kalian sudah tertera, nggak boleh ada yang protes, nggak boleh, Bu, saya nggak mau kelompokan sama ini. Jangan ada yang seperti itu. Jelas ya?
Bu kamar mandi boleh enggak? Yang keras, yang keras, yang keras. Kamu mau teriak nggak, Mas? Lihat dong. Dudu aku. Jangan, jangan, jangan. Teriaknya yang dari sana, sini dari sana, satu dari sana. Terus nanti yang sini dengar gimana? Syadet. Syadet. Ya Syadet. Mau nyoba teriak di sini? Boleh, boleh. Maaf ya, Bu. Baru. Kalau di kamar mandi ditutup. Nek kono yo iso, tapi luwih terbatas dulu. Oh, 1B nggak boleh ya? Yuk ke kelas. Diskusinya kalau sudah ada hasilnya, diskusinya di kelas. Kalau misal sudah mencoba kamar mandi, mencoba lorong. Ini satu kelompok. Sama yang tadi. Ya nanti langsung masuk ya. Insya Allah ada kali. Insya Allah.
jam 11. Ayo, sudah? Kenapa? Di sini. Sini ya. Ini kalau airnya banyak. Kalau airnya setengah. Kalau airnya kayak gini. Kalian catat tadi yang gaung terus di bawahnya intensitas ini. Ya. Silakan. Paham? Kalau tak tinggal selanjutnya. Intensitas bunyi. Judulnya kalau lainnya. Intensitas bunyi. Intensitas itu. Sudah? Ada perbedaan? Kelompok terakhir silakan maju. Yo, yang nyari yang mana? Yang nyari mana? Boleh, kalau mau nyoba boleh, silakan gantian boleh. Apakah ada yang masih bingung? Kenapa? Oh enggak. Kalau sekiranya ada yang bingung, ada yang kesulitan, silakan. Boleh. Kalau semisal ada yang mau mengulang lagi, boleh. Iya, jelas.
silakan. Satu, di lapangan menunjukkan bunyi yang menggema. Dua, di lorong dekat batu menunjukkan suara menggema. Nah, itu yang paling ujung dengar? Dengar apa tidak? Paling ujung sana dengar? Nah, oke lanjut. Tiga, di dalam kamar mandi atau WC menghasilkan suara gema. Ya, lanjut. Enggak apa-apa, lanjut. Empat, di dalam kelas menghasilkan suara gema juga. Lanjut. Air banyak suaranya juga sing. Sekalian diperhatikan. Ayo, boleh yang lainnya, yang anggota lainnya diperhatikan. Yang isinya full. Kelompok 2 ini bagaimana suaranya? Sudah? Oke, ini yang penuh. Terus yang setengah. Coba. Ya, lanjut. Yang sedang agak keras. Oke, lanjutnya. Yang kosong gimana? Yang kosong gimana? Silakan kembali ke sini dulu. Baik teman-teman, ini tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Ada tanggapan? Ada yang jawabannya sama? Ada yang sama? Ada yang beda? Baik, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya siapa yang maju lagi? Oke, silakan kelompok 1. Bunyi hampir bersamaan dan bunyi merambat juga dapat dipastikan. Contoh, lorong kosong, kamar mandi, rumah. Bunyi terdengar jelas dalam bunyi asli. Bunyi dapat merambat. Contoh, nama atau Yang paling ujung dengar? Kecepatan tidak? Tidak. Oke, lanjut. Ya, lanjut. intensitas bunyi gelas 1 penuh. Suaranya terendam air sehingga tidak terlalu nyaring. Terus? Gelas 2 setengah. Gelas 2 setengah. Suaranya lebih nyaring dari gelas 1. Gelas 3 kosong. Suaranya lebih nyaring. Kayak orang jualan bakso ya, teng 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 teng. Ini dari kelompok 1. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Coba tadi kelompok 1 gemak contohnya apa? Lapangan Lapangan terus? Lapangan sama kelas. Yang lain jawabannya kelompok 3, kelompok 4 jawabannya apa? Yang gemak contohnya kelompok 3 apa? Lorong. Kelas. Yang bau kelompok 1
kasih untuk kelompok 1, kita kasih tepuk tangan. Baik anak-anak, ibu rasa untuk presentasinya 2 kelompok ya. Nanti yang 2 kelompok tadi kan ibu kan sudah tanya satu-satu ya, yang masalah gemer contohnya apa, gemer contohnya apa. Sebentar ya. Udah kelihatan ya? Baik anak-anak, tadi setelah kita praktik langsung, kita mencoba langsung. Menurut kalian, apa yang kalian dapat? Sifat bunyi. Sifat bunyi salah satunya apa? Gema. Sifat bunyi ditampilkan ya. Coba ibu mau tanya sekali lagi. Untuk perbedaan gema dan gaung itu apa? Gaung bunyinya hampir bersamaan. Kalau gema? Bunyinya setelah bunyi asli. Contoh gema tadi apa saja? Ya, contoh gema di mana? Di bukit, di lapangan, terus di kelas. Di kelas itu gema apa gaung? Ayo. Kalau semisal di kelas itu gema apa gaung? Gema apa gaung? Gaung. Kalau kamar mandi? Kenapa gaung? Karena apa? Karena bersamaan. Ya, jadi diingat-ingat ya. Untuk gaung itu ya pertemuan bunyinya itu secara bersamaan. Kalau yang gema itu setelah bunyi asli. Semisal nih memanggil teman kalian, Andi. Semisal namanya Andi, kalian teriak, Andi. Kalau gema itu seperti apa? Ya, contohnya gimana coba? Kalau setelah bunyi asli berarti Andi, Andi, Andi. Seperti itu kan? Tapi kalau semisal gaung, akan rusak bunyi asli dan secara bersamaan. Hampir secara bersamaan. Berarti kalau Andi itu gimana? Andi. Kemudian intensitas bunyi, kalian perhatikan.
ayunnya. Terus karena apa? Ada yang bisa menjelaskan? Gelombang apa? Gelombang suara. Karena apa? Karena apa? Getaran ya. Tadi karena ada ayunnya Bu, karena ada getarannya Bu, karena ada suaranya. Ya jadi gelas yang full isi air, ini getarannya akan semakin banyak apa? Enggak. Getaran sedikit ya. Kalau yang setengah? Kalau yang kosong? Getarannya lebih sehingga nyari. Sampai di sini yang mau ditanyakan tidak? Enggak? Jelas tidak? Paham? Paham. Nih, hubungan antara gema, gaung, dan intensitas bunyi. Gema terjadi di tempat jauh, bunyi pantul terdengar jelas dan terpisah. Kemudian gaung terjadi di tempat dekat, bunyi pantul bercampur dan tidak jelas. Kalau intensitas bunyi itu jarak jauh, maka bunyinya lebih lemah. Sedangkan kalau yang jaraknya dekat itu bunyi lebih kuat. Jelas? Baik, Ibu ada kuis? Silakan. Peraturan kuisnya ketika mau menjawab, kalau Ibu 1, 2, 3 langsung angkat tangan ya. Nomor 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya silakan maju. Ayo nanti waktunya habis. Di sini diklik. Ya, laptopnya diklik. Dibaca yang keras. Di dalam lorong sekolah dibaca dulu. Koran. Apa? Diklik jawabannya. Salah. Apa? Tepuk tangan. Apa ya? Sudah maju ke depan, mau maju ke depan, berani maju ke depan itu sudah hebat. Nomor 2, 1, 2, 3. Ayo, ya silakan. Terserah. Oke, tepuk tangan. Nomor 3, 1, 2, 3. Ya, silakan. Dibaca yang keras, ya, dengar. Manusia dapat mendengar suara karena berada pada rentang frekuensi tertentu. Bunyi yang dapat didengar manusia disebut Oke, tepuk tangan. Pertanyaan keempat, 1, 2, 3. Ini jika ya. Ayo, 1, 2, 3. Ada enggak? Ya. Jika suatu bunyi tidak dapat didengar manusia, tetapi dapat digunakan untuk teknologi medis, maka bunyi tersebut termasuk tadi sudah dijelaskan. Ya, enggak, silakan. Enggak apa-apa, kan kamu tadi gini. Ya. Silakan. Tadi Ibu sudah jelaskan ya.
perbedaan. Jawabannya apa? Coba kita klik C. Oke, betul. Tepuk tangan bagi kita semua. Kenapa? Grogi soalnya mas ya. Grogi jawabnya. Gak apa-apa, sudah hebat, sudah mau maju, sudah berani maju ke depan. Oke, selanjutnya ini ibu ada soal, silakan kalian kerjakan individu, ya, jangan kelompok. Ini ya, ini kedua macam. Dan juga boleh bisa ada yang belum dapat soal? Kenapa? Ada yang belum dapat soal? Apa sudah dapat semua? Oke, silakan kerjakan. Waktunya berapa menit? 5 menit. Oke. Berarti sampai jam 10.35. Ini bisa lihat itu boleh. Kerjakan dulu ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Selesai tidak selesai langsung koreksi. Sudah selesai? Oke, yang belum selesai tenang, masih ada 3 menit lagi. Yang sudah selesai silakan dibaca kembali ya. Nanti dulu dibaca kembali, coba diteliti kembali ya. Yuk kerjakan. Jangan lupa namanya di atas ditulis.
mungkin itu. Jika siapa ini boleh, kalau mau itu boleh, nggak apa-apa. Terus nomor berapa lagi? Sangat menginspirasi selain dengan forum biasa, bahwa terjadi karena apa dan juga itu sudah boleh terserah silakan. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai, sudah dikasih nama semua? Kalau sudah selesai, yang paling depan sini, lah kok sampai kertasnya di sana? Bergeser, ini bergeser ke sini, itu bergeser ke sini. Yang dari sini bergeser ke sini dan seterusnya. Ayo bergeser. Di sini bergeser dulu. Ke sana iya betul. Ke sini bergeser. Bergeser. Ayo bergeser terus jalan. Sudah? Ayo. Kamu punyamu mana? Ini, sini. Kamu bergeser ke sana. Ya, paling ujung sini. Nyamperin ke paling depan. Sudah jangan digeser-geser terus sudah. Di sana. Saya di sini bisa digeser-geser. Terus ini Lah kok numpuk kayak gini? iya kok kayak Sudah. Oke. Sudah jangan digeser lagi. Sudah dapat semua? Itu sudah ada. Kayaknya semua ya. Sudah dapat semua kan dan belum? Sudah? Kalau sudah, kita koreksi bersama-sama. Jangan ditukar lagi, jangan sesuai namanya. Ya, kalian dapat nama siapapun itu, jangan ditukar namanya kalian. Ya, kita koreksi bareng-bareng. Nomor 1 ada yang mau membacakan? Ya, silakan Pak Yonjo. Yang keras biar terdengar. kita berteriak di mulut. Ia mendengar suaranya kembali. Beberapa saat kemudian dia seperti daun. Jawabannya apa? Yang benar adalah gemar. Intinya, kalian kan ngoreksi tidak sesuai dengan namanya kalian kan. Kalau semisal nih kalian mengoreksi punyanya A, jawabannya B. Tapi menurutmu yang benar adalah C. Kalian jawab aja C. Gitu. Jelas? Jadi nggak harus sesuai sama yang dipegang kalian. Jawablah
Iya, B. Bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli. Nomor 8. Iya, silakan. Nomor 9. Ya, nomor 8. Ya, bunyi yang dapat didengar manusia disebut audiosonik, betul? Betul. Oke, nomor 9 silakan.
kembali bukunya, dipelajari kembali. Kemudian kalian bisa praktis semisal liburan dimanapun, kayak semisal barangkali di pegunungan atau di bukit, itu bisa coba. Ya, jelas ya? Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih, semoga ilmunya